Yang pertama adalah minta judulmu pada proses perkuliahan. Ini dilakukan di semester awal sebelum mata kuliah metodologi penelitian. Mengapa penting? Kalau dari awal sebelum mata kuliah metodologi penelitian ini Anda sudah mengantongi judul, maka teman-teman yakin Anda dengan mudah melahirkan judul, skripsi, atau proposal yang Anda tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana seorang mahasiswa melahirkan proposal atau skripsi dengan mudah dan cepat tentunya. Yang pertama adalah minta judulmu pada proses perkuliahan. Ini dilakukan di semester awal sebelum mata kuliah metodologi penelitian. Mengapa? Karena di mata kuliah metodologi penelitian inilah teman-teman akan dimintai konstruksi judul. Dan ketika dimintai konstruksi judul, Anda dengan enteng menyerahkan, Pak, ini judul saya, gapnya seperti ini, masalahnya seperti ini. Maka yakinlah teman-teman akan mudah Anda melahirkan proposal atau skripsi yang Anda tawarkan di dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Mengapa? Karena ya teman-teman, pada pertemuan di mata kuliah metodologi penelitian, dosen akan menyampaikan arah mata kuliah, sudah tentu ya. Maka teman-teman harus hadir di setiap perkuliahannya. Dosen juga akan menyampaikan gap ya. Ada gap di sana yang akan menggambarkan masalah keseluruhan. Yang berikutnya adalah ini catatan penting ya. Teman ya, ingat ini, dosen sangat senang kalau ada mahasiswa yang menyelesaikan masalah atau kasus dengan penelitian. Ketika proses perkuliahan dimulai, kemudian ada gap, ada masalah, dan Anda tawarkan gap atau masalah itu Anda akan selesaikan dengan penelitian. Maka saya yakinlah teman-teman, dosen mata kuliah itu akan senang dengan Anda. Gitu ya. Ketika teman-teman jadikan dosen tersebut sebagai pembimbing Anda, maka dia akan membimbing Anda dengan baik. Karena apa? Lahir dari mata kuliahnya. Ketika dosen yang bersangkutan ya menjadi penguji, saya yakin akan menjadi dosen penguji yang baik. Karena apa? Dia tahu bahwa judul yang Anda ambil adalah dari mata kuliah yang dia ampu. Yang kedua, teman-teman, ya, ketika Anda ingin melahirkan sebuah proposal atau skripsi dengan mudah, maka teman-teman harus perkuat judulmu di mata kuliah metode penelitian. Jadi jangan pernah meninggalkan mata kuliah ini, teman-teman. Anda sudah mengantongi judul. Ketika di mata kuliah metode penelitian, tinggal Anda serahkan, ya. Ya, teman-teman perlu diingat ya, di mata kuliah ini tentu dosen akan memberikan arah mata kuliah seperti biasa. Yang berikutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk melacak ya, merumuskan masalah penelitian. Jadi dia akan memberikan Anda sebuah stimulan, Anda akan merumuskan sendiri rumusan masalah penelitian yang ada. Ketika rumusan masalah Anda sudah ada, Anda sudah kantongi sebelumnya, tinggal Anda serahkan, Pak, ini Pak rumusan masalah saya. Dan gapnya seperti ini, masalahnya seperti ini, dan saya akan selesaikan begini. Karena apa? Di mata kuliah sebelumnya Anda sudah punya pandangan tentang itu. Ya. Yang berikutnya adalah dosen meminta mahasiswa untuk menentukan judul. Jadi dari rumusan masalah yang ada, di mata kuliah metode penelitian ini, dosen akan memberikan sebuah arahan bahwa silakan Anda konstruksi dari rumusan masalah ini menjadi sebuah judul penelitian atau skripsi untuk menjadikan proposal Anda. Jadi Anda tinggal enteng, oh Pak, ini sudah ada rumusan masalah saya, sudah ada. Maka yakinlah Anda akan melahirkan proposal dan skripsi dengan mudah, cepat. Yang ketiga teman-teman adalah ya, teman-teman ingin melahirkan proposal dan skripsi atau proposal penelitian atau skripsi yang Anda ajukan dengan cepat dan mudah ya. Yang poin yang ketiga adalah perkaya dengan sering kunjungan ke perpustakaan kampus ya, ke perpustakaan daerah atau kota. Jadi teman-teman harus memiliki kartu perpustakaan kampus, kartu perpustakaan daerah atau kota ya. Itu saran saya teman-teman ya. Tentu di sana ya, silakan baca buku yang relevan, silakan baca skripsi, perbanyak membaca skripsi ya, yang tentu relevan dengan judul kita, rumusan masalah kita. Baca jurnal ya. Ya. Ini tambahannya, silakan baca referensi online ya, baik itu skripsi atau jurnal. Banyak ya, banyak laman yang menyediakan bacaan atau referensi online. Jadi teman-teman silakan kunjungi ya. Kunjungi banyak sekali. Yang keempat teman-teman adalah supaya teman-teman bisa melahirkan proposal atau skripsi dengan mudah dan cepat tentunya, biasakan menghadiri setiap ujian atau sidang proposal atau hasil penelitian para senior kita. Jadi teman-teman ya, ini adalah menjadi kewajiban akademik teman-teman. Karena salah satu syarat untuk kita ujian adalah sudah menghadiri beberapa kali seminar para senior kita. Yang kedua adalah pembiasaan.
Ya tentu dengan pembiasaan itu kita mudah memahami arah pertanyaan penguji nanti. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan mendengarkan pertanyaan dewan penguji, maka ketika kita yang ujian sudah dengan mudah kita memahami arahnya. Oh, ini pasti seperti ini pertanyaannya dan jawabannya begini. Ya, ya ada keakraban ya. Yang berikutnya adalah akrab dengan dosen penguji dan pembimbing kita nanti. Kalau kita sudah sering kita menghadiri sidang para senior kita, ya maka ada keakraban di sana. Kita akrab dengan penguji, kita akrab dengan pembimbing. Maka dengan itu, ya ini awal yang baik. Ya, saya yakin ketika kita sidang, ketika kita yang duduk sebagai teruji di situ, ya, ya sudah ada keakraban di sana, ya. Yang kelima adalah ini yang paling pokok menurut saya, ya. Banyak mahasiswa terganjal karena ini, ya takut salah. Karena apa di benaknya adalah perfect, ya. Jadi teman-teman hindari berpikir ideal. Ini ideal boleh, tetapi kita tidak terkendala gara-gara ideal kita, ya karena apa perfect kita. Maka mencoba dan lakukanlah, ya presentasikan ke dosen pembimbing akademik kita, ya, ya judul kita, masalah kita, skripsi kita, proposal kita, ya kita presentasikan di depan pembimbing akademik kita, itu boleh, ya, dan sangat baik tentu, ya. Ke dosen mata kuliah kita, ya silakan. Ketika kita mengambil masalah dari mata kuliah yang dia ampu dan kita diskusikan solusi kita, ya dari penelitian yang kita tawarkan, ada gap, ada masalah, kemudian kita tawarkan sebagai sebuah penelitian, ya saya kira dosen itu akan senang gitu, ya akan senang. Dan tentu ya ketika kita presentasi di depannya, dia akan melayani kita dengan baik, ya karena apa, dia merasa oh ini dari mata kuliah saya dan tentu saya kuasai. Yang berikutnya teman-teman adalah wujudkan dalam bentuk tulisan. Ini yang paling pokok, ya. Tidak ada gunanya ide, ya, menampung ide semuanya tanpa ada tulisan. Ya, tulisanlah yang menjadi wujud bahwa kita tawarkan ini tulisan saya, Pak. Ya, ini ide saya, Pak. Dan untuk tulisan, makanya penting ya. Ide diwujudkan dalam bentuk tulisan. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini yang paling pokok ya. Ketuk pintu langit. Ya seperti penggalan sajak Khairil Anwar, di pintumu aku mengetuk. Bukan di pintunya orang lain, tapi di pintunya Sang Pencipta, teman-teman. Ya. Ya, ada orang yang pergi di pintunya orang lain, pintunya dukun, ya, pintunya orang pintar, dikasih air, dikasih rokok, bungkusan-bungkusan rokok untuk apa? Ya jimat katanya, supaya tidak grogi menghadapi ujian, supaya tidak grogi menghadapi pembimbing, supaya tidak grogi menghadapi penguji. Itu saya kira ini keliru ya teman-teman. Silakan Anda ketuk pintunya, yaitu apa? Pintu Tuhan gitu. Di sana apa? Ya sertakan doa kita. Di sana apa? Sertakan doa orang tua kita. Di sana apa? Sertakan doa teman pasangan kita, ya, keluarga kita. Ya, itu teman-teman. Ya. Saya kira ini tips dan trik ya yang saya berikan kepada teman-teman supaya apa melahirkan proposal atau skripsi dengan mudah dan cepat. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.